1442 kita lanjutkan pengajian kitab atau tafsir satu hari satu halaman, dan kita sudah sampai pada surah Abasa wa Tawalla. Jadi kita akan membahas halaman 585 dari mushaf Al-Quran, surah Abasa ayat 1 sampai 42. Sambil menunggu saya baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'mi wa ma yudrika la'allahu yazzakki aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikri amma man istaghni فأنت له تصدي وما عليك ألا يزكي وأما من جاءك يسعي وهو يخشي فأنت عنه تلهي كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعة مطهره بأيدي سفره كرام برره قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفره ضاحكة مستبشره ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قتره أولئك هم الكفرة الفجره. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada surat yang kita baca ini banyak sekali bacaan yang bisa dibaca dengan bacaan imalah, yaitu pada akhir-akhir dari ayat-ayat ini. Tawalla dibaca tawalli, ini bacaan imalah. A'ma dibaca a'mi, ini adalah bacaan imalah. Demikian juga yang akhirannya adalah tak marbutah. Ghabarah dibaca ghabarih, qatarah dibaca qatarih. Ini semuanya bacaan imalah yang juga merupakan qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tafsirnya secara ringkas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan abasa, beliau bermuka masam, wa tawalla, dan beliau berpaling. Kenapa bermuka masam? An, karena ja'ahu, datang kepada beliau, al-a'ma, orang yang buta. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menurut ulama ahlus sunnah wal jamaah adalah teguran Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah suatu hari didatangi oleh salah satu sahabat beliau, namanya Abdullah bin Ummi Maktum, orang buta. Maka beliau bermuka masam kemudian berpaling begini, tidak mau melihatnya. Maka ditegur oleh Allah, dia bermuka masam, dia berpaling gara-gara ada orang buta datang. Ini tafsiran ahlus sunnah wal jamaah. Kalau orang-orang Syiah, mereka nggak terima bahwasanya ini adalah Nabi Muhammad SAW, yaitu urusan mereka. Ya, kita ahlus sunnah, kita pakai tafsirnya ahlus sunnah wal jamaah.
bahwasanya Nabi melakukan satu kesalahan kemudian ditegur oleh Allah, disebutkan dalam Quran, ini nggak ada masalah, bukan merupakan kerendahan bagi derajat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, enggak. Karena ayat yang lebih dahsyat daripada ini ada, ya, misalnya pada surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhshah. Kamu wahai Nabi takut kepada manusia, padahal Allah itu lebih berhak untuk kamu takuti. Nah, ini teguran juga kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi ditegur Allah itu nggak ada masalah, namanya orang salah ditegur. Nabi Muhammad melakukan suatu kesalahan, ya wajar, manusia itu kan tempat kesalahan. Adapun kalau Nabi melakukan dosa, itu memang masih khilafiyah di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan Nabi hanya maksum dari dosa besar, zina, riba dan sebagainya. Tapi kalau dosa kecil nggak maksum. Hanya saja bedanya dengan kita, kalau kita itu melakukan dosa kecil, tidak selalu kita itu langsung diluruskan oleh Allah. Nah, kalau Nabi begitu salah langsung ditarik oleh Allah, langsung dibenerin. Termasuk di sini. Okay? Nabi Muhammad SAW salah sikap, maka ditegur oleh Allah dengan ayat ini. Maka kisah ayat ini bagaimana sih? Kenapa Nabi itu berpaling? Nah, maka mari kita lihat jawabannya dalam kitab Sunan Tirmidzi. Ternyata hadisnya disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani tentang kasus Nabi berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum ini. Unzila telah diturunkan abasa wa tawalla fi ibni Ummi Maktum, dalam kasusnya Abdullah bin Ummi Maktum al-a'ma yang buta. Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Nabi, faja'ala yaqul, dia ngomong, ya Rasulullah arsyidni, wahai Rasulullah berilah saya petunjuk. Maksudnya dia mencari ilmu, ya, tolong saya diajari ilmu, saya pengen belajar nih. Padahal waktu itu inda Rasulillah, di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, rajulun min udhama'i Quraisy, min udhama'il musyrikin, ada seorang laki-laki dari pembesar orang-orang kafir. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'ridu anhu, beliau berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum, wa yuqbilu 'alal akhar, lalu malah menghadap kepada si kafir pembesar tadi. Wa yaqulu, kemudian Nabi bertanya kepada si kafir ini, atara bima aqulu ba'san, apakah kamu memandang bahwa dakwah saya ini, ya, apa yang saya sampaikan ini jelek, ya? Fayaqulu la, maka dia menjawab, oh enggak, ya, dakwahmu sudah bagus. Nah, kemudian turun ayat ini menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ringkasnya gini, Nabi waktu itu sedang ada tamu, tokoh kafir pengen lagi berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pengen sekali memberi dakwah kepada si tokoh kafir ini, karena kalau tokoh itu masuk Islam, nanti semua pengikut-pengikutnya akan masuk Islam. Jadi Nabi punya pengharapan dia mau masuk Islam. Nah, maka ketika si buta ini datang minta ilmu kepada Nabi, ini kan berarti mengganggu perbincangan Nabi yang pertama, dan dia mengganggu, ya harap dimaklumi, wong dia buta, nggak melihat apa-apa, nggak tahu kalau Nabi sedang ngobrol sama orang lain. Nah, dia nyerundul begitu, ya nggak salah, namanya nggak tahu. Nah, Nabi SAW sangat saking pengennya si kafir ini masuk Islam, maka beliau tampakkan bahwa beliau tidak mau memandang kepada Abdullah bin Ummi Maktum, malah beliau memandang kepada si kaya ini, supaya si kaya ini semakin tertarik sama Nabi, supaya jadi masuk Islam, supaya nanti umatnya juga masuk Islam. Jadi keinginan Nabi sebenarnya bagus, supaya dia masuk Islam, nanti semuanya pada masuk Islam. Tapi sikap beliau yang ditegur oleh Allah, nggak boleh seperti itu. Ini Abdullah bin Ummi Maktum, meskipun dia buta, dia orang miskin, tapi kalau namanya tamu datang, ya dihadapi, ya, bukan dipalingi begitu. Meskipun dia buta, tidak melihat ketika Nabi berpaling, tapi Allah melihat dari atas langit, maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu setelah turun ayat ini, Rasulullah kalau didatangi oleh Abdullah bin Ummi Maktum selalu menyambut, marhaban, selamat datang, wahai orang yang dengan sebabnya saya ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah di sini menjelaskan kenapa tidak pantas Nabi itu berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum. Allah mengatakan, wa ma yudrika, apa yang memberitahu kamu wahai Muhammad, la'allahu, barangkali si buta itu yazakka, dia akan mensucikan diri, yaitu dia akan berbuat amal soleh, karena amal soleh itu sifatnya akan membersihkan hati kita, membersihkan diri kita.
Au yadzakkaru, atau dia akan mengambil pelajaran, fatanfa'ahu, lalu akan bermanfaat kepadanya adzikra, peringatan itu, yaitu Al-Qur'an. Mungkin dia datang ingin mengambil pelajaran dari Quran, setelah dia mendengar Quran akan dia amalkan, bermanfaat. Kenapa engkau berpaling dari orang yang seperti ini? Amma adapun man istaghna, orang yang merasa kaya, yaitu tadi ya, si tokoh kafir yang pembesar tadi. Fa anta, maka engkau wahai Nabi, lahu, kepada dia, tasadda, menghadap. Wa ma 'alaika, padahal tidak ada tanggungan atas kamu, tidak ada dosa atas kamu, alla yazakka, bahwasanya dia itu tidak mensucikan diri. Artinya si tokoh kafir ini, seandainya dia tidak masuk Islam, Nabi nggak punya tanggungan. Tanggungan Nabi kan cuma dakwah saja. Mau diterima mau tidak bukan urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi nggak usah mikir lah, nggak usah mikir kamu harus masuk Islam. Ya kewajibannya menyampaikan, selesai. Mau terima mau tidak terserah kepada orang tersebut, dan juga terserah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma, dan adapun man ja'aka, orang yang datang kepada engkau, yas'a, dengan berjalan cepat, yaitu Abdullah bin Umi Maktum tadi. Wa huwa, sementara dia itu yakhsha, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa anta, maka engkau itu anhu, dari dia, talaha, berpaling. Nah, ini jadi ditegur dua kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu berpaling? Barangkali orang yang kamu berpaling darinya ini akan mengambil pelajaran dari ilmu yang kamu sampaikan. Kemudian ditegur lagi bahwasanya orang yang kamu berpaling darinya ini adalah yakhsha, dia orang takut kepada Allah. Dan dari ayat ini kita ambil pelajaran fadilah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dipuji oleh Allah sampai dibaca oleh seluruh umat Islam sampai hari kiamat nanti. Ini gara-gara apa? Abdullah bin Umi Maktum dalam hatinya ada takwa kepada Allah, takut kepada Allah, sehingga fadilahnya ini ditulis dalam Quran, dibaca oleh seluruh manusia sampai hari kiamat. Ini fadilah. Jadi ada beberapa sahabat Nabi yang mereka itu namanya terukir di dalam Quran, baik itu terukir namanya langsung atau sejarah kisahnya. Kalau Abdullah bin Umi Maktum ini kan namanya nggak tertulis memang, hanya tertulis di sini a'ma, orang buta, tapi nggak disebutkan siapa namanya. Ada yang mengatakan namanya Abdullah, ada yang mengatakan namanya Amr, tapi yang jelas panggilannya itu Ibnu Umi Maktum, karena ibunya bernama Umi Maktum dan dia seorang yang buta, Abdullah ini. Karena itu kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, hendaklah kita yakhsha, hendaklah kita berusaha punya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati kita dimunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur kepada Abu Dzar. Wahai Abu Dzar, innaka lasta bi khairin. Kamu itu bukanlah orang yang lebih utama daripada orang yang lain, baik itu berkulit putih atau berkulit hitam. Illa an tafdulahu bitaqwa. Kecuali kalau kamu itu lebih utama dari orang tadi dengan ketakwaan yang kamu miliki. Jadi manusia itu kemuliaannya di hadapan Allah bukan dari sisi pangkatnya, bukan dari sisi otaknya yang cerdas atau ilmu yang banyak, enggak. Tapi dari sisi takutnya kepada Allah, takwa. Dan takwa itu tempatnya bukan di otak, bukan di mulut. Maka orang yang ahli bicara belum tentu disukai oleh Allah. Orang yang pinter otaknya encer belum tentu disukai oleh Allah. Allah hanya melihat hati. Hati itu tempatnya takwa di sini. Maka takwa bukan di mulut, bukan di mana-mana, hanya berada di hati. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla, jangan begitu. Innaha, sesungguhnya dia, surat ini adalah tadhkiratun, peringatan. Jadi kalla di sini maksudnya menegur, jangan begitu, jangan berpaling kepada dari orang yang ingin belajar dari engkau, jangan berpaling dari orang-orang muslim, orang-orang mukmin, orang-orang yang takut kepada Allah. Kata-kata kalla ini terjemahnya bisa dua, tergantung kondisi kalimat. Kalau sebelum kata-kata kalla ada perkara-perkara yang diingkari oleh Allah, maka kalla itu artinya jangan begitu. Termasuk di sini karena sebelumnya ini kan diingkari oleh Allah, berpaling dan sebagainya ini. Nah, maka kalla artinya jangan begitu. Tetapi kalau sebelum-sebelumnya tidak ada sesuatu yang diingkari, maka kata-kata kalla itu artinya adalah sungguh. Nah, sekarang di sini kalla artinya apa?
Jangan begitu, karena sebelumnya sudah disebutkan sesuatu yang diingkari oleh Allah. Nanti pada ayat berikutnya akan kita temukan kala yang artinya sungguh. Nah, maka tolong ini diapalkan terjemah ini. Allah mengatakan sesungguhnya surat ini adalah peringatan. Faman syaa, maka barang siapa yang mau, dzakarahu, dia mengambil peringatan tersebut, yaitu mengambil peringatan dari Al-Qur'an. Jadi hu di sini maksudnya adalah Al-Qur'an Al-Karim. Taunya dari mana bahwa hu ini adalah Al-Qur'an? Dari ayat setelahnya, fi suhufin, pada lembaran-lembaran mukarramah yang dimuliakan, marfu'atin yang ditinggikan, mutahharatin yang disucikan. Berarti ini yang dimaksud adalah lembaran-lembaran Al-Lauhul Mahfuz. Jadi satu catatan milik Allah Subhanahu wa taala dijaga oleh para malaikat, disebut Lauhul Mahfuz, lembaran yang dijaga. Itulah yang disebut sebagai suhuf, lembaran-lembaran yang dimuliakan, ditinggikan, berarti tempatnya di atas, dan disucikan dari segala kebatilan, kesalahan, kekurangan. Nggak mungkin ada kekurangan padanya. Kalau manusia nulis pasti ada kekurangan. Saya nulis buku berkali-kali salah, sudah dicek lagi dari awal sampai akhir, kemudian dicetak yang kedua masih ketemu lagi salahnya, dibaca lagi dari awal sampai akhir, cetakan yang ketiga masih ada lagi salahnya. Itu manusia. Tapi Lauhul Mahfuz tidak ada kesalahannya. Maka ayat ini sebagaimana dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Buruj, bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Bahkan dia itu adalah Quran yang mulia yang berada pada Lauhul Mahfuz. Jadi Lauhul Mahfuz itu satu catatan di langit sana milik Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada kitab-kitab suci, kitab Taurat ada di situ, kitab Injil ada di situ, Quran ada di situ. Nah, Allah turunkan Quran itu dari Lauhul Mahfuz, diambil oleh malaikat Jibril kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini Allah mengatakan faman syaa dzakarahu fi suhufim mukarramatin marfu'atin mutahharah. Kemudian Allah mengatakan bi aidi, di tangan-tangan safarotin, malaikat-malaikat penulis, kiramin yang mulia-mulia, barorotin yang taat-taat. Jadi Lauhul Mahfuz ini berada di tangan para malaikat. Malaikatnya disebut malaikat safaroh. Safaroh itu bukan safar belayang, bukan. Safar itu maksudnya menulis. Karena kitab dalam bahasa Arab itu selain disebut kitab juga disebut asfar. Nama kitab itu selain kitab apa? Asfar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Jum'ah, mathalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Seperti keledai yang membawa asfar, yaitu kitab. Nah, maka safaroh di sini ini maksudnya adalah para malaikat yang penulis. Mereka menulis apa yang ditulis oleh mereka. Yang ditulis oleh mereka adalah apa yang disuruhkan oleh Allah untuk ditulis dari wahyunya yang akan diturunkan kepada hambanya yang di bumi. Dari Lauhul Mahfuz kan di situ ada Quran. Nah, malaikat disuruh mengambil Qurannya, ditulis oleh malaikat, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Misalnya begitu. Maka malaikat-malaikat ini malaikat khusus yang ditugasi oleh Allah, dipercaya oleh Allah untuk menjaga Lauhul Mahfuz. Berarti ini malaikat mulia, malaikat khusus, malaikat istimewa. Makanya Allah mengatakan kiram, malaikat yang mulia, maksudnya mulia di hadapan Allah, dimuliakan oleh Allah. Baroroh, taat, sama dengan birrul walidain. Birrul walidain itu apa? Taat kepada orang tua. Nah, baroroh itu dari kata-kata itu, taat kepada Allah, tidak pernah durhaka. Kemudian Allah mengatakan qutila, semoga dilaknat al-insan, manusia. Kenapa manusia didoakan laknat? Ma akfarah, betapa kafirnya dia itu. Jadi maksudnya manusia itu berhak dapat laknat kalau kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman kita ini kita sudah bebas dari laknat Allah. Tetapi jangan kemudian santai-santai, okay? Karena penyebab laknat tidak hanya kafir, penyebab laknat banyak yang lain-lain.
Karena itu meskipun ayat ini bicara tentang orang kafir, maka orang beriman tetap harus mengambil pelajaran. Kaidah tafsir mengatakan, setiap ayat bicara tentang orang kafir, maka orang muslim terkena ayat itu juga apabila melakukan hal yang sama. Ini kaidah tafsir. Maka kalau ada ayat-ayat bicara tentang kafir, jangan kemudian kita santai, wah yang penting aku udah muslim, nggak termasuk di sini. Nggak bisa begitu. Karena kalau kita meniru mereka, sama aja ayat itu mengenai kita. Kemudian Allah mengatakan, min ayyi syai'in, dari sesuatu apa khalaqahu, Allah telah menciptakan manusia. Jadi maksudnya Allah menyuruh manusia berpikir, kamu kok kafir, kamu itu diciptakan dari apa? Dijawab oleh Allah, min nutfah, dari mani, khalaqahu, Allah telah menciptakannya, faqaddarahu, lalu Allah telah menetapkannya. Maksudnya manusia ini tidak pantas kafir kepada Allah. Kenapa? Diciptakan dari barang yang hina, rendah. Air mani itu kan rendah, Pak. Buktinya kalau panjenengan ditawari mani, sapa sing gelem maniku, ada yang mau nggak? Orang mungkin orang mau ditawari mani. Mani sapi masih mending, mungkin sapi yang unggul nanti apa? Bisa dijual karena bisa apa namanya? Melahirkan keturunan yang unggul. Mani manusia dijual nggak ada yang beli. Nah, maka ini maksudnya ditegur oleh Allah. Kamu diciptakan dari mani, begitu sudah jadi manusia kok sombong, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud qaddarahu, Allah menetapkan, itu maksudnya adalah menetapkan dari satu fase kepada fase berikutnya. Dari mani 40 hari, kemudian menjadi darah 40 hari, kemudian menjadi daging 40 hari, kemudian baru berbentuk itu ada jari-jari, ada calon jari-jari, ada calon wajah dan sebagainya. Nah, itu fase-fase yang ditetapkan oleh Allah pada setiap manusia. Itu yang dimaksud faqaddarah. Karena itu tafsir faqaddarah ini paling bagus kita membaca hadis Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah." Sesungguhnya masing-masing kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai mani, kemudian menjadi darah 40 hari juga, kemudian menjadi daging 40 hari juga, kemudian barulah Allah kirim malaikat disuruh nulis 4 hal: catat amalnya, catat rezekinya, catat usianya, catat juga apakah dia nanti calon ahli neraka atau ahli surga. Jadi semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Apakah amal kita baik atau buruk, itu sejak kita dijanin dulu, kita jadi janin itu sudah ada ketetapannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan tsummas sabila, kemudian jalan itu yassarahu, Allah memudahkannya. Jalan yang dimaksud di sini bukan jalan-jalan yang kita lalui di luar rumah itu, bukan. Bukan juga jalan petunjuk atau jalan kesesatan, bukan. Tapi yang dimaksud adalah jalan keluar dari perut ibunya. Karena sekarang ini Allah bicara tentang penciptaan manusia. Setelah diciptakan dari mani, kemudian menjadi darah, daging tadi, kemudian setelah jadi janin, jadi bayi, gimana? Ya as-sabila yassara. Allah mudahkan jalannya untuk keluar dari perut ibunya. Coba kalau nggak dimudahkan oleh Allah, Pak, nggak bakal bisa keluar kita. Coba diukur lubangnya itu berapa, bayinya itu berapa gedenya, nggak masuk akal itu. Tapi Allah memang memudahkan. Jatahmu keluar dari lubang itu, akhirnya bisa keluar juga. Meskipun yang mengeluarkan ngos-ngosan, bahkan kadang-kadang sampai ngeden-ngeden, bahkan sampai ada yang mati juga. Nah, makanya Allah itu memuliakan orang yang mati gara-gara melahirkan anak. Diangkat oleh Allah derajatnya sebagai mati syahid. Kenapa? Saking susahnya hal itu. Jadi Allah ini maha rahmat kepada manusia. Kematian-kematian yang dahsyat, yang seru, yang mengerikan, itu oleh Allah diangkat derajatnya jadi mati syahid. Orang mati terkena benda yang berat, kebruan, misalnya gempa, kemudian rontok rumahnya, dia mati di situ, mati syahid. Masuk ke dalam laut, tercebur ke laut, akhirnya kemudian tenggelam, mati syahid. Termasuk juga wanita ini. Allah mengatakan tsumma amatahu, kemudian Allah mematikan dia, fa akbarahu, lalu Allah menetapkan kuburan untuk dia. Jadi akbaro itu bukan menguburkan, karena yang menguburkan manusia bukan Allah. Yang menguburkan manusia siapa? Ya manusia. Maka akbaro itu maksudnya menetapkan kuburan untuk dia.
Jadi masing-masing kita itu sudah ada calon tempat kuburannya di mana. Hanya kita nggak ngerti, Pak. Okay? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang masalah kuburan. Dufina, dia itu dikubur bitina, dengan tanah allati khuliqa minha, yang dia dulu diciptakan dari tanah tersebut. Hadis riwayat Tabarani sahih. Ini Nabi komentar ketika ada orang Ethiopia, orang Negro, dia mati dikubur di Madinah. Orang Habasyi kalau nggak salah. Nah, dia mati dikubur di Madinah. Maka Rasulullah bersabda, ini orang Negro kenapa dikubur di Madinah? Karena dulu diciptakan dari tanah Madinah. Nah, maka besok kita dikubur di mana? Itulah tanah kita yang dulu kita diciptakan dari tanah tersebut. Allah mengatakan, "Tsumma," kemudian idza syaa, apabila Allah mau, ansyarahu, Allah akan menghidupkan dia. Jadi maksudnya suatu saat nanti ketika Allah sudah berkehendak untuk menghidupkan dia, akan dihidupkan lagi. Dan kehidupan setelah kematian ini adalah bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membangkitkan lagi manusia setelah mati, berarti Allah nggak adil. Tapi karena Allah Maha Adil, maka Allah pasti membangkitkan manusia setelah kematian. Karena di dunia ini seringkali kita orang-orang yang lemah dizolimi. Habib Rizik dipenjarakan, kesalahannya dicari-cari. Padahal yang melakukan kesalahan seperti dia, yaitu kumpul-kumpul, ya banyak orang. Sebenarnya kalau peraturan kumpul-kumpul itu diterapkan, ya kita semuanya masuk penjara nih Pak. Ini kumpul-kumpul nih. 5 kali kita kumpul sholat jamaah kan. Nah, mestinya kita juga masuk penjara juga. Kalau memang peraturannya disamakan semuanya. Tapi memang itu hukumnya tidak adil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla. Nah, di sini kalla artinya apa? Sungguh. Lamma, belumlah yakdi, manusia menunaikan ma amarohu, apa yang Allah perintahkan kepadanya. Kenapa kalla diartikan sungguh? Karena sebelumnya tidak ada sesuatu yang diingkari oleh Allah. Sebelumnya Allah hanya bicara tentang proses penciptaan manusia. Manusia diciptakan dari mani dan seterusnya. Maka maksud ayat ini adalah sungguh manusia itu belum melakukan perintah Allah, padahal dia sudah tahu bagaimana kekuasaan Allah ada pada dirinya. Dia tahu dulu diciptakan dari mani, dia tahu dulu dia itu janin dalam perut ibunya, dia tahu bahwa kemudian keluar dari perut ibunya dengan mudah, dengan lancar. Dia tahu bahwa sekarang dia bisa hidup nyaman, matanya bisa melihat, mulutnya bisa bicara, dia bisa makan, dia bisa cari duit, banyak rizki, banyak kenikmatan yang dia dapatkan. Kok tidak juga melakukan perintah Allah? Maka ditegur oleh Allah ini. Karena itu kita semuanya terkena teguran ini. Apakah kita sudah melakukan perintah Allah secara sempurna? Belum. Nah, maka ini ditegur oleh Allah, sungguh kamu wahai manusia belum melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, perintah Allah paling inti adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyangdur, maka hendaklah memperhatikan al-insan, manusia itu, ila ta'ami, kepada makanan dia. Anna atau inna, dua bacaan ya. Inna, sesungguhnya kami Allah, sababna, kami telah mencurahkan al-ma'a, air, sabba, dengan sebenar-benar pencurahan, maksudnya air hujan. Jadi sumber makanan manusia dari mana? Dari langit. Air hujan turun, kemudian tumbuh-tumbuhan, baru dia makan. Thumma, kemudian syaqaqna, kami belah al-ardha, bumi itu, syaqqa, dengan sebenar-benar pembelahan. Maksudnya biji-bijian keluar tumbuhannya, membelah, merekah tanahnya, kemudian terbelah, kemudian keluar tumbuhan. Fa'ambatna, lalu kami tumbuhkan fiha, pada bumi, habba, biji-bijian, wa inaba, dan anggur, wa qadba, dan qadba. Qadba itu sesuai tafsir yang saya baca adalah an-nabat allati tu'kal toriyah, segala tumbuhan yang dimakan dalam keadaan segar. Jadi nggak perlu masak, langsung dimakan. Contohnya apa? Timun misalnya, langsung diambil makan. Kemangi dan sebagainya, yang dimakan dalam kondisi segar begitu, itu namanya qadba. Wa zaitunan, dan pohon zaitun, wa nakhla, dan pohon kurma, wa hadaiqa, dan kebun-kebun, ghulba, yang yang lebat, wa fakihatan, dan buah-buahan, wa abba, dan rumput-rumputan. Jadi maksudnya di sini Allah menunjukkan kenikmatannya yang banyak kepada manusia.
Kurang apa sih kenikmatan? Allah sudah munculkan biji-bijian. Tidak hanya biji-bijian, buah-buahan ada, sayur-sayuran ada. Kemudian tidak hanya untuk manusia, untuk hewannya juga sudah disiapkan. Aba itu rumput-rumputan. Jadi Allah tidak hanya menyiapkan makanan untuk manusia, tapi ternaknya, kambingnya, sapinya, untanya, semua makanan untuk mereka sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak pantas kita kafir kepada Allah kalau memang Allah sudah seperti ini banyak nikmatnya. Tidak pantas kita lebih cinta kepada selain Allah padahal Allah sudah banyak memberikan nikmat kepada kita. Azan sudah dikumandangkan, pilih tetap berdagang, berbisnis, tokonya masih rame karena itu. Akhirnya selesai mengurusi toko, kemudian baru sholat sendiri, tidak ikut jamaah. Kenapa? Karena sudah selesai lama. Baru sholat asar jam 4, sholat asar jam setengah 5 gara-gara bisnisnya. Ini berarti tidak bisa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu manusia yang beriman tidak akan seperti itu. Nah, di sini Allah menyebutkan habban, biji-bijian yang pertama. Ini wallahu a'lam menunjukkan bahwa biji-bijian itu adalah tumbuhan yang paling penting untuk kita. Karena makanan pokok dari biji-bijian, padi misalnya dan sebagainya. Adapun yang lain-lainnya itu tambahan, ada anggur, ada pohon zaitun, ada pohon kurma. Ini seandainya nggak ada itu ya nggak apa-apa. Yang penting adalah apa? Ada biji-bijian yang menjadi makanan pokok manusia. Kemudian Allah mengatakan mata'an sebagai perbekalan lakum bagi kalian wali an'amikum dan untuk ternak-ternak kalian. Mata'an kesenangan lakum bagi kalian wali an'amikum dan untuk ternak-ternak kalian. Mata itu artinya adalah kesenangan yang sementara. Memang dunia sifatnya sementara. Dan sementaranya dunia itu terlihat dari huruf yang digunakan pada istilah mata. Mim itu makhrajnya di lidah, mim. Ta makhrajnya di lidah. Mim di bibir, ta di lidah, ta. Kemudian ain di tenggorokan, mata. Maka kesenangan dunia itu lamanya hanya segini, yaitu seseorang misalnya minum sesuatu yang lezat, yang segar, ya segarnya cuma segini aja. Kenikmatan dunia tidak lebih dari segini saja, maka disebut mata. Allah mengatakan faida, maka apabila ja'at telah datang as-sakhah, teriakan yang keras. Ini adalah salah satu nama dari nama-nama kiamat. Nama kiamat sangat banyak. Bahkan saya kumpulkan nama-nama surat yang merupakan nama kiamat itu ada 10 surat. Al-Waqi'ah, Al-Qiyamah, Al-Haqqah, Al-Qari'ah. Banyak, ada 10. Ini menunjukkan bahwa kiamat adalah perkara yang besar. Karena orang Arab itu punya kebiasaan kalau ada perkara besar pasti dikasih nama yang banyak. Nah, Allah membesarkan kiamat sehingga dikasih nama yang banyak. Salah satunya Sakhah. Kenapa kiamat disebut dengan Sakhah, teriakan yang keras? Karena pada waktu itu malaikat Israfil akan meniup trompetnya yang sangat memengkikkan telinga. Semuanya orang mendengar trompetnya malaikat Israfil ini langsung mati semuanya total. Maka disebut Sakhah. Allah mengatakan yauma, pada hari yafiru lari almar'u seseorang min akhihi dari saudaranya, wa ummihi dan ibunya, wa abihi dan bapaknya, wa sahibatihi dan istrinya, wa banihi dan anak-anaknya. Jadi nanti kalau sudah terjadi hari kiamat, orang tidak akan peduli siapa-siapa lagi. Dia pasti akan lari sendiri-sendiri menyelamatkan diri. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan kal farashil mabthuth. Nanti manusia pada hari kiamat itu seperti aneh-aneh yang bertebaran. Tahu aneh-aneh Pak? Kalau ada lampu, kemudian pada musim hujan biasanya ada hewan-hewan kecil yang muter-muter itu. Nah, itu manusia nanti pada waktu hari kiamat seperti itu. Orang genah, tidak tentu arah kemana, bingung. Saking bingungnya sampai seperti aneh-aneh. Aneh-aneh kan itu kan arahnya nggak jelas itu. Mubang-mubeng tok, akhirnya tabrak-tabrakan dengan temannya sendiri. Manusia nanti pada hari kiamat juga begitu, saking pusingnya dia melihat kondisi keremuan hari kiamat ini. Allah mengatakan likulli imri'in, untuk setiap orang, minhum dari mereka, yauma idzin pada hari itu di hari kiamat, sya'nun, ada urusan yughni yang menyibukkan dia. Jadi saking sibuknya sehingga dia tidak mau memperhatikan yang lain. Ketemu dengan anaknya udah lupa.
Ketemu dengan ibunya udah nggak peduli lagi. Yang penting saya selamat dari neraka. Ibu bapak mlebu neraka sekarangmu, yang penting saya selamat dari api neraka. Itu saking bingungnya manusia nanti begitu. Dan ini ayat-ayat seperti ini sangat banyak sekali disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayat yang lain. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan yubassarunahum pada surah Al-Ma'arij ayat yang ke-11. Wala yas'alu hamimun hamima. Seorang kekasih tidak akan bertanya kepada kekasihnya, yubassarunahum, padahal melihat mereka. Jadi saling melihat tapi tidak saling sapa, tidak saling peduli, tidak saling mengurusi karena sudah sibuk sendiri-sendiri. Masing-masing orang sudah memikirkan bagaimana bisa selamat dari api neraka pada waktu itu. Maka Allah mengatakan wujuhun, wajah-wajah yauma idzin, pada hari itu musfirah. Musfirah itu apa? Cerah, bahagia, terang, senang. Dhahikatun, tertawa-tawa. Mustabsyiratun, berbahagia. Kira-kira wajahnya siapa ini? Wajahnya orang-orang beriman. Mudah-mudahan wajah kita nanti di akhirat dicerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Taunya dari mana bahwasanya wajah-wajah yang dimaksud di sini adalah wajahnya orang beriman? Dari ayat yang lain pada surah Ali Imran ayat 106. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari sebagian wajah menjadi putih, sebagian lagi menjadi hitam. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum. Adapun yang wajahnya hitam, Allah bertanya, apakah kalian kafir? Nah, berarti orang-orang kafir nanti wajahnya akan hitam semuanya. Jadi di hari kiamat nanti di padang mahsyar, untuk melihat mana muslim mana kafir nggak perlu tanya, cukup lihat wajahnya. Wajah ireng elek berarti kafir, wajah putih bersinar berarti muslim. Kalau di dunia kadang-kadang kan kita tertipu, wajahnya resik, masya Allah, tampilannya bagus, ternyata orang kafir. Wajahnya kotor karena mungkin dia pekerja berat, wajahnya hitam dan sebagainya, penuh dengan kelelahan, tapi ternyata muslim. Bisa, tapi di akhirat nanti enggak. Allah mengatakan wa wujuhun, dan beberapa wajah yauma idzin, pada hari itu, alaiha, padanya, ghabarah, ada debu, tarhaquha, menutupinya, qatarah, kegelapan. Yang dimaksud kegelapan ini adalah kegelapan, yaitu kehitaman saking susahnya, saking murungnya hatinya, sehingga kemurungan hati ini muncul pada wajahnya, wajahnya sampai menghitam. Jadi ini kemurungan hati yang sudah tidak bisa ditahan. Kalau di dunia orang murung wajahnya nggak sampai hitam, Pak. Di akhirat nanti saking susahnya sampai apa? Menghitam wajahnya. Naudzubillah. Allah mengatakan ulaika, mereka itu, hum, merekalah, al-kafarah, orang-orang kafir, al-fajarah, orang-orang tukang dosa. Jadi apa bedanya kafarah dengan fajarah? Kalau kafarah itu kafir, tidak punya iman, berarti ini bicara masalah hati, ya. Hatinya kafir, hatinya letak, nggak ada imannya. Kalau fajarah ini bicara tentang anggota tubuh, anggota tubuhnya fajir, suka melakukan dosa, melakukan zina, memperkosa orang, memakan harta yang haram, memakan riba dan sebagainya. Nah, karena itu sifat kafarah fajarah ini adalah sifatnya orang-orang kafir. Tidak sepantasnya kita orang beriman memiliki sifat kafarah atau fajarah. Hati kita sebagai orang mukmin harus iman kepada apapun yang diberitahukan oleh Allah. Informasi dari Nabi semuanya masukkan dalam hati kita, percaya. Itu berarti tidak kafir, ya. Kemudian tinggal anggota tubuh kita. Kita tundukkan anggota tubuh kita supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulutnya jangan makan yang haram, tangannya jangan melakukan yang haram, mulutnya jangan digunakan untuk sesuatu yang tidak halal, matanya, telinganya dan sebagainya. Karena kalau kita gunakan untuk yang haram berarti kita menyerupai siapa? Orang-orang kafir yang mereka merupakan fajarah. Mudah-mudahan semua kita diberi taufik oleh Allah sehingga kita bisa termasuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.